ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah atau an maharimillah, yaitu sabar dalam menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Ya, kemudian as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu sabar terkait dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi hati kita tentunya. Dan Al-Imam An-Nawawi beliau membahas ya fokus terhadap sabar pada takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi kita, ya, atau musibah yang menimpa diri kita. Nah, beliau fokus ya kepada pembahasan sabar yang ketiga ini. Nah, kemudian hadis selanjutnya yang kita akan baca, dan ini hadisnya sangat panjang tapi hadis ini sangat masyhur dan sering kita dengar. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Suhaib, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, dahulu ya ada ya seorang raja dari kalangan orang sebelum kalian. Wa kana lahu sahir, ya, dan raja tersebut memiliki ya seorang penyihir, ya, seorang penyihir. Falamma kabira qala lil malik, ya, kemudian tatkala ya tukang sihir itu ya sudah tua, maka dia berkata kepada rajanya, inni qad kabiltu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Maka tukang sihir tersebut mengatakan, sesungguhnya aku sudah tua, ya, usiaku sudah tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda yang aku akan wariskan ilmu sihir tersebut kepadanya. Ya, ilmu sihir sampai diwariskan, Pak. Bukan hanya harta aja yang diwariskan. Ya. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Ya, kemudian raja pun mengutus seorang pemuda ya kepada tukang sihir tersebut untuk diajarkan ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Nah, tatkala ketika dia berjalan menuju ya ke tukang sihir itu, ya, kemudian di jalan itu dia bertemu dengan rahib. Rahib ini ya ahli ibadah lah, ahli ibadah. Bertemu dengan seorang rahib. Ya, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kemudian dia pun duduk dan mendengarkan apa yang dibicarakan, apa yang dinasihatkan ya dari rahib tersebut. Dan kemudian dia pun ta'ajub. Jadi ahli ibadah ini, rahib ini memiliki ilmu agama, sehingga ya anak muda tersebut dia mendengarkan, duduk mendengarkan apa yang diucapkan oleh si rahib. Ya, dan pemuda tersebut merasa takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh rahib tersebut, oleh ahli ibadah tersebut. Wa kana idza ata sahil marra birahib wa qa'ada ilaihi. Ya, setiap hari begitu. Ketika apabila dia berjalan menuju tukang sihir, pasti dia melewati tempat si rahib ahli ibadah tersebut, dan dia duduk mendengarkan. Jadi ini dia pulang pergi, Pak, ke tukang sihir juga, ke ahli agama, ahli ibadah juga. Dia dua-duanya itu mendapatkan ilmu sihir dan ilmu agama. Jadi setiap mau ke tukang sihir pasti dia melewati ya rahib tersebut, dan dia duduk mendengarkan apa yang dikatakan oleh rahib. Faida atas sahil darabahu. Maka tatkala dia telat datang ke tukang sihir, maka dia pun
dipukul sama tukang sihir karena datangnya telat terus. Ya, fasyakadzalika ila rahib. Ya, maka dia pun mengeluh kepada rahib. Ya. Faqala, maka rahib tersebut mengatakan, idza khasyita sahil faqul habasani ahli. Apabila engkau takut kepada tukang sihir, ya takut kalau misalnya nanti kamu terlambat dipukul, beri alasan. Habasani ahli, sesungguhnya keluargaku menahanku. Jadi kalau misalnya nanti telat, cari alasan supaya enggak dihukum sama tukang sihir. Kalau takut sama tukang sihir. Wa idza khasita ahlak faqul habasani sahil. Dan apabila engkau takut ya dengan keluargamu, ditanya kenapa pulang telat misalnya, maka cari alasan. Ya, saya ditahan oleh tukang sihir. Ya, jadi cari alasan. Fabainama huwa 'ala dzalika id ata 'ala dabbati 'azimatin qad habasatin nas. Suatu ketika ya keadaan seperti itu, ya tiba-tiba dia bertemu atau mendapati ya seekor atau binatang buas. Ya di sini disebut ala dabbatin azimah. Ya, mungkin binatang buas, binatang yang besar. Ya, ketika dia pulang pergi datang ke tukang sihir, kemudian ke rahib juga. Kemudian ketika itu dia itu pada suatu perjalanan dia menemukan atau menemui binatang besar, ya mungkin binatang buas. Ya qad habasatin nas, yang menghalangi manusia itu untuk berlalu lalang di situ. Ya faqala, maka dia berkata kepada dirinya, al-yauma a'lamus sahil afdalu ya amir rahib afdal. Dia berkata dalam dirinya, pada hari ini aku akan mengetahui siapa yang lebih utama, siapa yang benar. Ya, apakah rahib yang lebih utama, yang lebih benar, ataukah tukang sihir yang benar? Ya, dalam hatinya dia berkata seperti itu. Fa akhadha hajaran faqala, maka dia pun mengambil batu, maka dia berkata, berdoa ya kepada Allah, Allahumma in kana amrun rahib ahabba ilaika min amri sahil faqtul hadhihi ad-dabah hatta yamdiyan nas. Dia berdoa ketika dia ngambil batu, ya Allah, ya jika ya urusan perkaranya rahib ya ini dia lebih engkau cintai ya dibandingkan perkaranya tukang sihir ini, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia pun bisa berlalu lalang, bisa berjalan. Ya, dia ingin membuktikan ya mana yang lebih benar, tukang sihir atau rahib tersebut atau ahli agama tersebut. Ya, maka jika rahib ini ya itu lebih utama, lebih baik ya dan urusannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah bunuhlah binatang ini sehingga manusia itu bisa berlalu lalang. Faramaha faqatalaha ya wa madan nas. Ya, kemudian dia pun melempar batu tersebut, kemudian pun binatang tersebut mati, terbunuh. Ya, wa madan nas. Kemudian manusia pun bisa lewat, maksudnya bisa jalan ya lalu lalang di situ. Fa'atar rahib, ya maka dia pun mendatangi rahib tersebut, ya ahli ibadah tersebut. Fa'akhbarahu, kemudian dia pun memberitahu, pemuda tersebut memberitahu kepada sang rahib. Faqala lahu rahib, maka sang rahib berkata kepada pemuda tersebut, ayyubunai antal yaum afdalu minni. Wahai anakku, ya pada hari ini engkau lebih ya utama daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara. Ya, sungguh aku telah melihat apa yang aku lihat. Ya, sungguh ya engkau telah mencapai apa yang aku lihat. Maksudnya Allah beri dia keutamaan, atau bahasa kita sebenarnya karomah. Ya, karena di sini rahibnya mengatakan, ya ayyubunai antal yaum afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Ya, wahai anakku, pada hari ini engkau lebih utama ya daripadaku, dan engkau telah sampai pada perkara apa yang aku lihat. Ya, wa innaka
satubtala, dan sesungguhnya engkau akan diuji. Engkau akan diuji. Ya, fa ini tulita fala tadullu alaihi. Dan jika engkau diuji, jangan sebut nama atau jangan beritahu aku. Kalau aku yang mengajarkanmu. Jangan. Jika kamu diuji, jangan sebut nama saya. Ya. Wa kana al-ghulam ya yubri'ul akmah wal abras ya wa yudawi an-nas min sa'il adwa. Nah, kemudian ya pemuda tersebut pun diberikan karomah, ya, yaitu dia bisa menyembuhkan ya orang yang buta, wal abras, yaitu penyakit kulit belang seperti albino seperti itu, dan menyembuhkan segala penyakit, macam penyakit. Ini pemuda ini diberikan karomah sama Allah. Doanya itu diijabah. Ya, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun ya bisa menyembuhkan orang buta, kemudian penyakit belang, dan menyembuhkan manusia dari segala macam penyakit. Ya, fasami'a jalisun lil malik kana qad ami. Ya. Kemudian perkara ini didengar oleh teman duduk sang raja. Nah, teman duduk sang raja ini seorang yang buta matanya, di sini disebutkan. Didengar oleh teman duduk raja. Ini raja punya teman berbicara, dan teman duduknya itu adalah seorang yang matanya buta. Nah, perkara pemuda tadi didengar oleh teman si raja. Atahu mata teman raja yang buta tersebut. Ini raja nggak tahu. Maka pemuda tersebut mengatakan, inni la ashfi ahada. Ya, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Kata pemuda tersebut. Ya, innama yashfillahu ta'ala. Ya, sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanya Allah. Allah yang bisa menyembuhkan. Ya, fa in amantu billahi ta'ala da'awtu Allah fasyafaka. Ya, jika engkau beriman kepada Allah, ya, maka aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Ya, lihat. Pemuda ini mengatakan, jika engkau beriman kepada Allah dan aku akan berdoa kepada Allah, ya, supaya menyembuhkanmu. Ya. Kemudian fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala. Kemudian teman raja tersebut pun dia beriman kepada Allah, kemudian Allah pun menyembuhkan matanya, mengembalikan matanya jadi bisa melihat. Fatal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahu al-malik ma radda 'alaika basarak. Kemudian teman raja tersebut, teman duduk raja tersebut datang kepada raja tersebut. Ya, sebagaimana dia duduk berbicara dengan raja. Ya, kemudian raja tersebut mengatakan kepada temannya, man radda 'alaika basarak. Ya. Siapa yang mengembalikan, menyembuhkan penglihatanmu ini? Ya, kata raja tersebut, Rabbi, Tuhanku. Ya, kemudian raja mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Kata raja tersebut. Ya, qala rabbi wa rabbuk, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata teman raja tersebut, yaitu Allah. Fa akhadahu falam yazil yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Kemudian teman raja tersebut pun disiksa. Ya, disiksa, diazab sampai akhirnya dia pun menunjukkan pemuda tersebut. Dikasih tahu siapa yang menyembuhkan, akhirnya yang menyembuhkan itu dibilang pemuda tersebut. Ya, faji'al ghulam faqala lahu al-malik. Maka dihadirkanlah
pemuda tersebut, kemudian raja tersebut berkata kepada pemuda tersebut, "Ay bunai qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'alu wa taf'al." Wahai anakku, sungguh ya, ilmu sihirmu itu sudah sampai pada tingkat level yang luar biasa, sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit kulit, belang, dan bisa menyembuhkan ini dan itu. Ya, disangka sang raja itu, pemuda ini sudah sudah jagolah ilmu sihirnya, karena ini dikirim untuk belajar sihir, mau diwariskan. Maka sang raja mengatakan, sungguh wahai anakku, ilmu sihirmu itu sudah sampai kepada level yang luar biasa, sehingga bisa menyembuhkan penyakit buta, kemudian kulit, dan lain-lainnya, ya, dan menyembuhkan segala macam penyakit. Maka pemuda tersebut mengatakan, inni la ashfi ahada, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Kata pemuda tersebut, innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanya Allah, yang dapat menyembuhkan itu Allah. Ya. Kemudian ya, di sini fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Kemudian pemuda tersebut pun disiksa, ya, diadzab, ya, sampai akhirnya pemuda tersebut menunjukkan siapa? Rahib. Padahal rahibnya sudah bilang kan, ahli agamanya sudah bilang, ya, kata rahib, wa innaka satubtala, engkau akan diuji wahai anakku. Fa ini betulita fala tadullu alayya, jika engkau diuji, ya, jangan sebut namaku, jangan tunjukkan, ya, yang mengajari kamu siapa, ya, jangan tunjukkan. Akhirnya mungkin disiksa, tidak tahan dengan siksaan, kemudian ditunjukilah rahib tersebut. Faji'a birrahib faqila lahu, maka dihadirkanlah rahib tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, irji an dinik, ya, kembalilah kepada agamamu. Maksudnya tinggalkan agamamu yang sekarang ini, kembali kepada agama sang raja. Fa'aba, maka rahib tersebut pun enggak mau, ya, kembali. Fada'a bil minsyari fawudi'a al minsyar fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu, ya, kemudian lihat jemaah, maka didatangkanlah, diambil gergaji. Fawudi'a al minsyaru fi mafriqi ra'sihi, kemudian ditaruhlah gergaji tersebut di atas, di tengah-tengah kepala. Ya, fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu, ya, kemudian digergaji, Pak, kemudian terbelah menjadi dua. Itu ujian umat terdahulu, disiksa, ya, sampai terbelah, Pak, ya. Thumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu, kemudian, ya, didatangkan lagi teman duduknya si raja. Sama juga disuruh irji an dinik, tinggalkan agamamu, kembali kepada agama asalmu. Ya. Fa'aba, maka teman raja tersebut juga enggak mau, tetap pada keimanannya. Fawudi al minsyar fi mafriqi ra'sih fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu, kemudian ditaruhlah, didatangkan gergaji, kemudian digergaji kepalanya, dari kepala hingga terbelah menjadi dua, jemaah. Thumma ji'al bil ghulam faqila lahu irji an dinik, ya, fa'aba, kemudian dia datangkanlah pemuda tersebut, melihat dengan dengan mata kepalanya bagaimana rahib digergaji, dibelah menjadi dua, kemudian teman raja pun dibelah menjadi dua, digergaji, ya, kemudian didatangkan pemuda yang tadi, ya, suruh kembali, irji an dinik fa'aba, suruh tinggalkan agamanya, kembali kepada ajaran agama yang lalu. Aba, dia pun menolak, pemuda tersebut. Fadafa'ahu ila nafar min ashabi,
ya, faqala, maka sang raja pun ya memanggil pasukannya ini, memanggil prajurit-prajuritnya. Faqala, maka raja tersebut mengatakan, idhabu bihi ila jabal kada wa kada fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dilwatahu fa in raja'an dinih ya wa illa fatrahuhu. Kemudian kata raja ini bawa nih, ya, bawa dia ke atas gunung, ya, kemudian sampai nanti di puncak gunung tersebut, ya, dia disuruh kembali kepada ajaran yang lalunya. Ya, fa idza balagtum dilwatahu, ya, ketika dia sudah sampai di tempat di puncak yang sangat tinggi, fa in raja'an dini, maka suruh dia kembali kepada agama asalnya, atau suruh dia tinggalkan agamanya nih, kepercayaannya dia. Ya, seperti itu. Wa illa fatrahuhu, ketika sudah sampai atas lempar, disuruh lempar dari mana? Dari atas puncak gunung. Ya. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal, maka dia dibawa dia ke atas gunung, kemudian sampai di puncak, ya, gunung. Maka ketika sampai di puncak gunung, di atasnya, faqala, maka pemuda tersebut mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, ya, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya, pemuda tersebut berdoa seperti itu, ya Allah, selamatkanlah, ya, diriku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya, kemudian farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka gunung pun bergetar. Kemudian mereka pun jatuh semua kecuali yang selamat pemuda tersebut. Ya, wajah yamshi ilal malik, kemudian dia pun mendatangi Malik, atau raja tersebut. Kan kalau kita sudah selamat, kita harusnya menghilang, Pak. Ini kita sedang mau dibunuh. Kalau sudah selamat, ya kita mau menghilang kan? Kita lari dari kejaran raja dan yang lain. Ini malah mendatangi si raja. Ya, pemuda tersebut sudah selamat mendatangi sang raja. Ya, faqala lahul malik, maka raja tersebut mengatakan, ma fa'ala ashabuk, ya, apa yang kau lakukan dengan, ya, orang-orang yang membawamu, ya, kemana mereka, ya. Kemudian faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Ya, enggak putus asa rajanya, fadafa'ahu ila nafar min ashabuh. Ya, kemudian raja pun memanggil pasukannya kembali, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tasawwatu bihil bahra fa in raja'an dinih wa ila faqdhifuhu fadhahabu bihi. Kemudian dia pun disuruh bawa nih pemuda ini, ya, bawa, kemudian naikkan ke perahu, ya, fahmiluhu fi qurquri wa tasawwatu bihil bahra, kemudian naikkan dia ke kapal, ke perahu, kemudian kalau sudah sampai tengah-tengah, ya, sudah sampai tengah-tengah, dia suruh kembali dari ajarannya, dari ajaran keyakinannya tersebut. Ya, suruh kembali, suruh murtad, suruh kembali kepada ajaran yang lama. Wa illa faqdhifuhu, ancam dia, ya, diancam, ya, diancam, disuruh diancam. Kalau nggak mau tenggelamkan, ya, kalau nggak mau disuruh tenggelamkan. Fadhahabu bihi, maka dibawa tuh ke tengah laut naik perahu, Pak. Kemudian faqala, ketika sampai tengah laut, orang tersebut berdoa, pemuda tersebut, sebagaimana doa yang tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya, di sini fankafa'at bihimus safina, ya, faghariqu, maka perahu tersebut pun terbalik, ya, dan mereka pun semuanya tenggelam kecuali pemuda tersebut yang selamat. Wajah ayam yamshi ilal malik, kemudian pemuda tersebut pun datang lagi ke
ke raja tadi, enggak lari Pak, enggak kabur. Faqala lahul malik, maka raja tersebut berkata lagi, ma fa'ala ashabuk, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawamu ini? Maka pemuda tersebut pun mengatakan, faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka. Ya, kemudian faqala lil malik, maka pemuda tersebut mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma ya amuruka bihi. Ya, sesungguhnya engkau tidak dapat ya membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi pemuda tersebut mengatakan, Pak, ngasih cara, ngasih tips supaya bisa membunuh dirinya, tapi harus ikut apa? Perintah dari pemuda tersebut. Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala, maka Malik mengatakan, wa ma huwa, apa itu? Perintah apa? Qala, maka pemuda tersebut mengatakan, tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanatay thumma da'is sahm fi kadibil qaus thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma almi. Ya. Kemudian apa? Kata pemuda tersebut, kamu kumpulkan rakyatmu manusia di salah satu dataran yang luas, ya, wataslubuni ala jiz'in, kemudian kamu ikat diriku di atas pohon kurma. Ya, thumma khudh sahman min kinanatay. Ya, thumma da'is sahm fi kabil qaus. Kemudian kamu ambil ya anak panah dari tempat ya apa namanya tempat anak panah itu namanya apa? Bukan busur, sarung apa tempat anak panah tersebut? Apa namanya? Ya, keranjangnya lah. Ya, keranjang dari apa anak panah tersebut. Ya, ambil anak panah tersebut dari tempat anak panahku tersebut. Tsumma da'is sahm, kemudian letakkan atau kemudian letakkan. Ya, kemudian apa? Letakkan di tengah busur. Maksudnya di sini letakkan ya, kemudian tsumma qul. Kemudian kamu, kata pemuda tersebut, mengucapkan bismillahi rabbil ghulam, yaitu dengan menyebut ya nama Allah Tuhannya pemuda ini. Kemudian lempar. Ya. Tsumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi fawada'a yadahu fi sudghihi famata. Ya, kemudian raja tersebut pun mengikuti arahan perintah dari pemuda tersebut. Ya. Dia mengambil anak panah, kemudian meletakkan di busurnya, kemudian dia ucapkan bismillahirrabbilghulam, maka masuklah anak panah tersebut fi sudghihi. Ya, sudghihi itu di sini, Pak. Nih, di sini, pas masuk di sini nih. Masuk ke sini. Fa wada'a yadahu fi sudghihi famata. Kemudian pemuda tersebut pun memegang ya apa namanya tempat yang masuk anak panah tersebut, kemudian dia pun meninggal. Dia pun pemuda tersebut mati jamaah. Ya, faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam. Maka manusia semuanya beriman dengan Tuhannya siapa? Pemuda tersebut. Jadi seluruh rakyatnya justru malah beriman kepada Allah. Ya. Fa'utiyal malik faqila lahu, maka datang nih ya orang dekatnya raja ya memprovokasi, mengatakan ra'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruk. Ya, sungguh engkau telah melihat apa yang engkau khawatirkan. Demi Allah ya,
Apa yang engkau khawatirkan ini telah terjadi. Kenapa? Qad amanan nas. Semua manusia telah beriman kepada siapa? Kepada Tuhannya pemuda tersebut. Jadi apa yang dikhawatirkan raja itu terjadi, yaitu mereka seluruh manusia, rakyatnya malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya pemuda tersebut. Fa'amara bil ukhdud bi afwahis sitkaki fahuddat wa adrima fihi an-niran wa qala man lam yarji an dinih fa'aqhimuhu fiha aw qila lahu iqtahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha ya fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Kemudian raja tersebut pun ya memerintahkan untuk membuat sebuah lubang parit yang besar di tengah jalan, ya, wadri ma fihi niran, kemudian disuruh dinyalakan api, Pak. Jadi digali di tengah jalan yang besar, kemudian digali, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Dinyalakan api di dalamnya. Malam yarji an dini fa'himuhu fiha. Ya. Jadi mereka disuruh kembali kepada agama lamanya, disuruh meninggalkan agama mereka. Siapa yang enggak mau kembali kepada agama asalnya, maksudnya agama raja, maka fa'himuhu, maka lemparkan dia. Ya, au qila lahu, atau disebutkan iqtahim, ya, suruh loncat, Pak. Suruh loncat di kubangan api yang sangat besar. Ya. Akan tetapi mereka itu tidak mau melakukan, maksud tidak mau meninggalkan agama mereka, dan mereka tetap pada agama keyakinan mereka. Sehingga pun mereka disuruh loncat ke dalam api yang sangat besar, mereka loncat. Ya. Mereka loncat semuanya. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Hingga datang nih seorang perempuan bersamanya dengan anaknya yang sedang digendong. Ya, ketika disuruh loncat, ya, karena nggak mau kembali kepada agamanya, fataqa'asat an taqa'a fiha. Dia ragu-ragu, Pak. Ragu-ragu kenapa? Karena melihat api yang bergejolak tersebut. Kenapa? Karena kasihan sama anaknya, masih kecil. Disuruh loncat di kubangan api tersebut. Tapi lihat, faqala al-gulam, maka bayi tersebut, anak tersebut berbicara kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, wahai ummi, bersabarlah. Ya, fa innaki 'alal haq. Sesungguhnya engkau ya di atas kebenaran. Hadis yang sangat panjang ini apa kesimpulannya, jemaah? Di kalimat terakhir, ya, yaitu anak, ya, berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri, wahai ibu, sabarlah. Ya, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Dan akhirnya pun loncat juga keimanan mereka, Pak. Ya, yang sangat kokoh kepada agama Allah Subhanahu. Oleh karenanya jamaah, iman dan sabar itu seperti kepala pada jasad. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Jadi sabar itu, ya, dan sabar dan keimanan itu, ya, itu seperti kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya. Kemudian wala imana illa sabaralahu, dan tidak ada keimanan kalau tidak dia bisa tidak bersabar. Oleh karenanya di sini muncul kesabaran karena keimanan yang kuat. Ya. Bagaimana seorang pemuda tersebut, dia bolak-balik jemaah, ke tukang sihir juga, kemudian ke rahib juga, dua-duanya dapat ilmu dia. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika rahib ini
ya, lebih utama, lebih baik daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Ketika dilempar pakai batu kemudian terbunuh, maka rahib yang benar, ahli nujum, tukang sihir yang salah. Nah, ini bagaimana kesabaran mereka? Ini diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, jemaah. Ya, ujiannya begitu dahsyat. Sehingga mereka ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin ujian kita, ya, musibah yang kita terima tidak sedahsyat sebagaimana ujian umat-umat terdahulu, jemaah. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terkait dengan bersabar atas musibah ini sering kita bacakan, ya. Kalau perlu sering kita ulangi, karena ujian kita kalau kita ukur dengan ujian umat-umat terdahulu itu nggak ada apa-apanya. Ini digergaji, Pak, dibelah menjadi dua badannya, ya. Kita mungkin diuji dengan ujian yang ringan, ya, ujian yang ringan. Oleh karenanya dalam sebuah hadis juga dikatakan inna 'idzamal jaza ma'idzamal bala. Ya, sesungguhnya balasan itu besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya, sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji dia. Jadi ujian itu bagi orang beriman ini tanda sayangnya Allah, ya, kepada orang-orang beriman. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho. Dan barang siapa yang marah, yang tidak ridho, maka Allah tidak ridho kepada orang tersebut. Ya, maka ujian, ya, yang dihadapi oleh kita khususnya umat Islam, maka harusnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini, ya, satu hadis yang kita baca terkait dengan kesabaran. Atau kita bacakan satu hadis lagi, jemaah. Ya, ini hadisnya tidak terlalu panjang. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin." Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Ya, faqala, maka Nabi berkata kepada wanita tersebut yang sedang menangis di kuburan. Ini disebutkan bahwa wanita ini menangis karena apa? Kematian anaknya. Maka Nabi katakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni, pergilah dariku. Fa innaka lam tusab bimusibati. Ya, sesungguhnya engkau tidak mengalami musibah sebagaimana yang aku alami. Walam ta'rifuhu. Ini perempuan tersebut, wanita tersebut ketika dinasihati sama Nabi, dia nggak tahu kalau yang nasihatin ini adalah Nabi. Ya, karena mungkin nggak nengok. Maksudnya ketika dinasihatin nggak nengok, dia nangis aja. Faqila, maka dikatakan kepada wanita tersebut, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang menasihati kamu itu Nabi. Ya. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina. Maka kemudian dia pun datang ke rumah Nabi, mendatangi Nabi, falam tajid indahu bawabina. Kemudian ketika datang ke rumah Nabi enggak ada penjaga sama sekali. Memang di rumah Nabi enggak ada security. Ya, enggak ada, sehingga beliau ketika mau masuk mereka enggak mendapati penjaga. Ya, minta izin untuk masuk. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, lam a'rifka. Wahai Rasulullah, saya enggak mengenali kalau tadi itu Anda yang menasihati. Saya enggak tahu. Saya tidak mengetahui. Faqala, maka Nabi mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama.
Sesungguhnya kesabaran itu di awal musibah kita harus sudah sabar. Tapi bayangkan Pak, Nabi yang mengatakan ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian perempuan tersebut mengatakan ilaika anni, pergi dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku rasakan. Ini orang perempuan nggak tahu. Bisa aja Pak, kalau kita mungkin bilang gini, saya lebih parah musibahnya dari kamu. Karena Nabi SAW itu diuji dengan musibah yang begitu dahsyat. Ini baru anaknya satu. Nabi SAW anaknya 7 meninggal semua, kecuali 1 Fatimah yang masih hidup. Ya, anak Nabi 7 Pak. Ya, kemudian 6 meninggal semua ketika Nabi masih hidup. 1 yang meninggalnya belakangan, yaitu Fatimah. Gimana nggak sedih Nabi SAW? Ibrahim wafat di pangkuannya. Abdullah, Qasim, ya semua cucu beliau, ya, dan diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Nabi menasihati suruh apa? Wajar memang kalau kita ditinggal sesuatu orang yang kita cintai, kita bersedih, wajar. Tapi jangan sampai berlebihan. Disuruh bertakwa sama Nabi, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian dia katakan, pergi kamu. Engkau tidak merasakan musibah sebagaimana yang aku rasakan. Nabi lebih parah ujiannya. Anaknya semua meninggal kecuali 1. Cucunya lagi. Ya kan? Nah, Nabi mengajarkan terkait dengan itu jemaah. Ya. Oleh karenanya ketika ditinggal, ya ada yang ditinggal oleh keluarganya, maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya berilah ganjaran dari musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik, gitu. Jadi kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya ya kita dari Allah dan kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya dengan Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarlah ya balasan dari musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Ya, kita sudah bersabar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu jemaah. Ya, sehingga kalau kita diuji ya dengan berbagai macam musibah, maka bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan pada pertemuan yang akan datang kita pun masih di bab yang ini jamaah, ya, masih di babus sabar. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah yang diutarakan tadi, itu hikmah apa yang paling baik untuk kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah bahwasannya ujian-ujian umat terdahulu itu lebih besar dibandingkan ujian kita. Ya, tentunya ujiannya lebih besar. Kemudian bahwasannya ya ketika ya orang itu bersabar dalam keimanannya, ya Allah akan mensukseskan apa-apa yang diinginkannya. Pemuda tersebut ingin supaya masyarakat itu beriman kepada Allah, sehingga dia pun berkorban untuk masyarakat sehingga mengorbankan bagi dirinya. Ya. Dan hikmah terbesarnya bahwasanya kita disuruh bersabar jemaah, mengikuti umat-umat terdahulu bagaimana ujian mereka begitu berat tapi mereka itu tetap bersabar dengan ujian tersebut. Ya. Tidak menggoyahkan keimanan mereka. Mereka diuji dengan ujian yang begitu berat tapi mereka tetap pada keimanan mereka. Ya. Mereka tetap kepada keimanan mereka. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam yang mengambil pelajaran ya dari umat-umat terdahulu terkait dengan masalah
kesabaran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ini, tentang kisah ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Lihatlah umat-umat terdahulu digergaji kepalanya sampai menjadi dua, tapi tidak ada yang menggoyahkan sedikit pun keimanan mereka kepada Rabb mereka. Justru menguatkan keimanan mereka. Itu hikmah terbesarnya. Ya, kita diuji dengan ujian mungkin yang tidak seberat sebagaimana ujian umat-umat terdahulu, tapi kita banyak yang goyah. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan ujian yang mungkin dirasa kita nggak sanggup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana doa di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu banyak doa-doa seperti itu jemaah. Ya wallahu ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Baik, sudah. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.